Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu di dalam seri belajar dasar manajemen pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang konsep harga. Jadi, tonton video ini sampai habis, tekan tombol subscribe bila belum subscribe, dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. So, let's get started. Nah, tujuan pembelajaran atau pembahasan di dalam video ini adalah menunjukkan faktor-faktor penetapan harga. Nah, di mana kita tahu bersama bahwa harga bagi perusahaan adalah hal penting yang perlu dipikirkan, oleh karena harga merupakan kebijakan pemasaran yang tentu langsung mempengaruhi pendapatan. Nah, pendapatan sebuah perusahaan itu merupakan hasil perkalian dari kuantitas yang dijual dengan harga yang ditetapkan. Nah, harga juga menjadi penting oleh karena harga akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan perusahaan. Nah, kegagalan dalam menetapkan harga itu tentu bisa dipengaruhi terhadap konsumen maupun pemasar itu sendiri. Nah, harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Nah, ini dalam perspektif konsumen. Dalam pengertian yang lebih luas, harga adalah sejumlah pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Nah, konsumen membayar sejumlah uang untuk memiliki misalnya telepon seluler yang dibayarkannya kepada penjual, membeli gula atau beras yang dibayarkan kepada penjual. Nah, di samping itu harga yang harus dibayar itu pembeli juga harus mengeluarkan seperti biaya transport, tenaga untuk mendapatkannya, kemudian waktu dan perhatian untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Nah, tentu konsumen bisa saja membayar uang yang sama untuk mendapatkan misalnya telepon seluler, namun pengorbanan yang lain bisa berbeda. Pembeli yang rumahnya jauh dari tempat pembeli itu tentu memerlukan pengorbanan yang lebih besar daripada pembeli yang memiliki tempat tinggal yang dekat dengan penjual. Nah, mereka yang biasa membeli produk telepon seluler tentu mengeluarkan tenaga dan pikiran yang lebih sedikit dibanding dengan yang pertama kali membeli. Nah, konsep harga dalam pemasaran memiliki beberapa istilah. Ini bergantung pada jenis produk dan kebiasaan pemakainya. Nah, harga biasanya menggunakan istilah harga untuk produk jenis barang. Jika membeli telepon seluler, sudah pasti pembeli akan menanyakan berapa harga yang harus dibayar. Istilah ini tentu bisa berbeda jika produknya berupa jasa. Jasa kredit perbankan menggunakan istilah bunga. Jasa pertanggungan asuransi itu menamakan premi. Lalu jasa transportasi itu menggunakan istilah ongkos, jasa hotel menggunakan istilah sewa kamar, jasa telekomunikasi menggunakan istilah tarif. Kemudian jasa pendidikan tinggi menggunakan istilah uang kuliah atau SPP. Kemudian jasa konsultan itu menggunakan istilah honor. Kemudian jasa dokter itu menggunakan istilah biaya dokter. Nah, pemasaran tempat seperti objek wisata tentu menggunakan tarif masuk dan organisasi keanggotaan menggunakan iuran anggota. Nah, ini adalah istilah harga yang berbeda-beda bergantung pada konteks organisasinya. Seperti itu. Nah, sekarang silahkan dijawab question of the day number 1 di kolom komentar, yaitu jelaskan bagaimana harga saham bisa berfluktuasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tahapan penetapan harga. Penetapan harga produk itu memerlukan tahapan-tahapan yang secara cermat perlu diperhatikan. Dalam masing-masing tahapan akan terdapat beberapa keputusan penting yang tentu membawa keberhasilan kebijakan harga di pasaran. Seperti itu. Nah, tahapan penetapan harga itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah menetapkan tujuan harga. Lalu yang kedua mengestimasi biaya permintaan. Yang ketiga memperhitungkan biaya. Yang keempat, mengevaluasi lingkungan kerja. Dan yang kelima, memilih strategi harga dan mengembangkan taktik harga. Nah, mengembangkan taktik harga ini bisa beragam. Yang pertama, harga untuk produk individu.
lalu harga untuk beberapa produk, harga berdasarkan rantai distribusi, dan harga potongan untuk saluran distribusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah menetapkan tujuan harga. Nah, kebijakan harga diawali dengan mengembangkan tujuan harga terlebih dahulu. Nah, penentuan harga, tujuan harga itu tentu harus menyesuaikan dengan tujuan lain dalam kegiatan pemasaran. Terdapat beberapa tujuan yang biasanya ditetapkan di dalam merancang strategi harga. Yang pertama adalah mencapai penjualan dan atau bagian pasar dengan proporsi tertentu. Nah, perusahaan bisa menetapkan tujuan harga misalnya untuk mencapai pertumbuhan penjualan sebanyak 10% atau mencapai penguasaan pasar menjadi 40% dari bagian pasar. Nah, yang kedua adalah mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu. Berbeda dengan tujuan pertama, pemasar menentukan laba terlebih dahulu, baru laba menjadi penentu penjualan. Nah, yang ketiga, bisa juga ditetapkan tujuan harga untuk memberikan efek tertentu terhadap persaingan. Misalnya, penetapan harga ditujukan untuk menjaga pesaing agar tidak masuk. Nah, dengan menekan harga serendah-rendahnya atau mengimbangi penawaran pesaing. Nah, yang keempat, bisa juga memberikan memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, dengan penetapan harga yang transparan dan untuk mempertahankan konsumen, prinsip dalam tujuan ini itu berbasis pada kepuasan konsumen yang menjadi penentu bagi keberhasilan penjualan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah memberikan citra tertentu. Dengan menetapkan harga tertentu agar citra produk itu tertentu bisa dicapai. Nah, jika produk ingin dicitrakan produk yang prestisius, maka harga yang tinggi tentu bisa menjadi kecenderungan harga. Nah, sebaliknya jika ingin citra produk murah, maka harga perlu ditentukan searah dengan citra tersebut. Nah, yang kedua adalah mengestimasi permintaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permintaan adalah berapa jumlah produk yang dibutuhkan untuk dibeli oleh pasar. Nah, mengestimasi permintaan berarti menentukan perkiraan jumlah permintaan yang akan terjadi dalam pemasaran produk. Dalam kaitan dengan permintaan ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemasar. Hal-hal tersebut antara lain adalah bagaimana mengestimasi permintaan produk dan elastisitas permintaan. Nah, melakukan estimasi permintaan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan judgement maupun dengan melalui perhitungan rumit yang melibatkan serangkaian penelitian. Nah, prinsip dalam penetapan permintaan itu adalah bahwa cara estimasi dan faktor apa yang diperhatikan serta elemen apa saja yang dihitung sangat bergantung pada produk yang ditawarkan. Produk dalam skala kecil, di mana pemasar memiliki pengalaman serupa sebelumnya dengan pasar tersebut, dapat dihitung permintaan dengan perkiraan instingtif misalnya. Nah, pada produk yang lain mungkin perlu menghitung berapa populasi dikalikan dengan proporsi konsumsi tiap tahun, dikaitkan dengan proporsi pesaing yang telah melayani, dikali dengan daya beli dan sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut tentu bisa dihitung dan menghasilkan jumlah unit yang bisa dijual. Biasanya, estimasi permintaan juga dikaitkan dengan asumsi harga yang ditetapkan. Elastisitas harga ini juga bisa menjadi isu penting dalam menentukan permintaan. Perhitungan permintaan juga dikaitkan dengan asumsi harga tertentu. Dalam kaitan ini, pemasar perlu menyadari bahwa elastisitas permintaan yang ada pada pasar itu yang ingin dituju. Nah, elastisitas permintaan ini merupakan pembandingan antara perubahan permintaan dibandingkan dengan perubahan harga. Permintaan yang elastis tentu akan mencerminkan kerentanan harga dari pasar, di mana dengan sedikit saja perubahan harga itu tentu menjadi perubahan permintaan yang lebih tinggi. Permintaan yang tidak elastis berarti naik turunnya harga barang yang tidak mempengaruhi jumlah permintaan pasar. Pemasar juga perlu memahami elastisitas silang dari permintaan, yaitu berapa perubahan permintaan produk jika ada permintaan produk lainnya terjadi penurunan. Nah, itu adalah mengestimasi permintaan. Selanjutnya kita membahas tentang tahapan menentukan biaya. Nah, tahapan menentukan biaya ini tentu berbasis pada menetapkan permintaan yang bisa membantu pemasar dalam menetapkan jumlah produk yang dapat dijual dengan asumsi harga tertentu.
Dalam hal ini, pemasar juga perlu memahami biaya yang muncul dalam memasarkan produk. Hal yang terpenting dalam penentuan biaya ini adalah bagaimana biaya yang akan dibebankan dapat ditutup dengan harga yang akan ditetapkan. Pemasar perlu melihat komponen biaya yang harus dipertimbangkan yang terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Kedua komponen biaya ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang utamanya dilihat dari bagaimana pengaruh kuantitas terhadap besaran biaya. Nah, penentuan biaya juga perlu disertai analisis biaya agar penetapan biaya dapat diestimasi dalam rentang kuantitas tertentu. Hal ini disebabkan ada pengaruh jumlah barang yang dijual terhadap biaya per unit. Dengan memahami perilaku biaya, tentu akan bisa diprediksikan kapan perusahaan akan untung, kapan perusahaan akan rugi, dan kapan perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Analisis titik impas atau disebut dengan break-even point analysis adalah pendekatan yang sering digunakan dalam perhitungan biaya, yaitu analisis biaya untuk menentukan titik impas perusahaan. Nah, dengan analisis ini akan diketahui di manakah titik impas, lalu di mana akan diketahui pula daerah laba dan rugi. Nah, berpedoman dalam analisis ini akan diketahui dengan harga yang ditetapkan apa yang harus dilakukan oleh pemasar. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi lingkungan harga. Faktor penentu harga yang berasal dari lingkungan sekitar juga akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga. Harga bukan hanya permasalahan mikro perusahaan, namun juga perlu memperhatikan makro lingkungan. Nah, terkait dengan harga, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat ekonomi, persaingan distributor, tren konsumen, dan peraturan pemerintah. Kesemua aspek ini perlu dievaluasi agar penetapan harga tetap sesuai dengan perkembangan dan kondisi lingkungan. Sehingga dalam kaitan ini, aspek harga bisa dijadikan alat untuk mencapai keunggulan kompetitif setiap perusahaan. Nah, kondisi ekonomi tentu bisa mempengaruhi pendapatan konsumen yang berarti akan menentukan pola pembelian konsumen. Dalam masa ekonomi dengan pertumbuhan tinggi, di mana pendapatan tinggi, maka lebih mudah bagi pemasar untuk menetapkan harga, oleh karena ekonomi mendukung. Akan tetapi, apabila ekonomi terjadi penurunan atau krisis, tentu berdampak pada penurunan permintaan secara umum. Setiap produk berbeda dalam bereaksi terhadap kondisi ekonomi. Harga pesaing juga menjadi perhatian dalam menentukan berapa harga yang akan ditetapkan. Selain masalah berapa harga mereka, perilaku mereka dalam menetapkan harga dan peranan harga dalam persaingan juga akan menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan. Nah, jika sikap distributor terhadap harga, kesediaan menjual dengan harga tertentu adalah hal penting yang perlu diperhatikan pemasar. Pemasar perlu memperhatikan juga memberikan kesempatan kepada distributor untuk memperoleh pendapatan yang adil dan wajar. Nah, tren konsumen dalam kaitan dengan perilaku pembelian mereka juga akan mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsi harga. Pergeseran aspek demografis konsumen juga mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dalam melihat harga. Seringkali pemerintah menetapkan ketentuan tentang harga untuk produk tertentu, yang biasanya menentukan rentang harga yang penting pula diperhatikan oleh pemasar. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan memilih strategi harga. Memilih strategi harga berarti menentukan bagaimana harga akan didasarkan agar harga menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, beberapa strategi harga dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu strategi berdasarkan biaya, berdasarkan permintaan, berdasarkan persaingan, dan berdasarkan kebutuhan konsumen. Strategi harga berdasarkan biaya adalah pendekatan harga yang melihat aspek biaya sebagai penentu harga. Pendekatan dalam penetapan harga ini yang sering digunakan adalah cost plus pricing, yaitu penetapan harga dengan menjumlah semua biaya dan ditambahkan jumlah keuntungan tertentu. Penentuan biaya ini tentu lebih sederhana dan keuntungan bisa didasarkan pada proporsi dari biaya ataupun harga jual. Nah, untuk strategi harga akan kita bahas di video strategi penetapan harga. Nah, yang selanjutnya tahapan mengembangkan taktik harga. Nah, dalam mengembangkan taktik harga, pemasar bisa menggunakan berbagai cara. Berikut ini ada setidaknya 4 cara yang bisa digunakan oleh pemasar.
Yang pertama adalah harga untuk produk individu. Setelah ditetapkan berapa harganya, pemasar dapat menerapkan bagaimana memunculkan harga. Terdapat setidaknya dua taktik yang bisa dilakukan, yaitu harga dua bagian dan harga pembayaran, two-part pricing dan payment pricing. Pada taktik yang pertama adalah membagi harga dalam dua bagian, yaitu bagian tetap dan variabel. Misalnya, jasa pendidikan ada uang kuliah pokok yang harus dibayar setiap semester dan uang kuliah dan biaya telepon misalnya ada abonemen untuk kuota internet atau seperti apa, seperti itu. Nah, taktik terakhir tentu mengurangi kerentanan harga dari konsumen. Pembelian mobil dengan kredit contohnya adalah taktik ini. Nah, di mana dengan nyicil konsumen itu merasa tidak berat, ya. Yang kedua, harga untuk beberapa produk. Harga untuk beberapa produk ini menekankan pada taktik harga yang digunakan untuk beberapa harga. Nah, bentuk yang sering digunakan adalah harga kumpulan dan harga captive atau captive price. Nah, pada taktik pertama, harga untuk dua atau lebih produk dijadikan satu dengan satu harga. Nah, sedangkan taktik harga captive itu adalah dengan menerapkan harga pada produk yang bersifat komplementer. Misalnya, motor dengan helm itu adalah contoh penggunaan di mana harga helm biasanya tidak terlalu tinggi daripada harga motornya. Ya, tapi nggak tahu lagi kalau ada harga helm yang melebihi harga motor. Mungkin helmnya dinaikin, terus motornya dihelmin, ya. Nah, harga berdasarkan distribusi, yaitu taktik penerapan harga yang berdasarkan harga akhir pada aspek distribusi produk. Nah, ini bisa jadi menjadi taktik harga yang bisa menekan biaya distribusi dan meningkatkan pendapatan perusahaan dari kegiatan distribusi yang sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah harga potongan untuk saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini adalah pihak penting yang ada di dalam proses distribusi dari penjualan, yang kepentingan mereka perlu juga diperhatikan. Beberapa potongan harga dapat menyangkut potongan harga yang disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari potongan harga karena menjalankan fungsi tertentu atau diskon fungsional, karena membeli dalam kuantitas tertentu atau diskon kuantitas, dan karena melakukan pembayaran tepat waktu atau diskon tunai, serta karena membeli dalam musim tertentu atau disebut dengan diskon musiman. Nah, itulah tadi kita sudah membahas tentang tahapan penetapan harga. Nah, yang selanjutnya adalah pemasar juga perlu mempertimbangkan etika dalam penetapan harga. Nah, pemasar juga perlu melihat berbagai isu terkait dengan pertimbangan dalam menetapkan harga, khususnya yang menyangkut aspek hukum dan etik. Beberapa isu yang mengemuka terkait dengan hal tersebut adalah praktek tipuan harga, penjualan yang tidak adil, diskriminasi harga, pengaturan harga, dan harga predator. Nah, ini yang sempat tercatat. Nah, di dalam praktek tipuan harga itu dapat bermacam-macam cara yang bisa dikerjakan oleh pemasar. Nah, pemasar ini tidak sepantasnya melakukan klaim harga bahwa harga yang ditawarkan di bawah harga pesaing, kecuali hal tersebut memang betul-betul terbukti. Harga cuci gudang tidak sepantasnya dilakukan kecuali produk yang ditawarkan tentu segera dikeluarkan dari gudang. Harga obral yang tidak sepantasnya dilakukan kecuali memang harganya benar-benar diobral. Penipuan yang lain adalah taktik dengan mengiklankan harga murah untuk menarik konsumen ke toko, namun setelah masuk mereka mengalihkan produk ke yang lebih mahal. Itu yang seperti kalian lihat kalau kalian belanja di sebuah minimarket, harga yang tertera di sana adalah harga promo. Padahal yang dijual di rak situ, di rak sana itu bukan produk yang memiliki harga promo. Sehingga ketika kalian itu tidak bersifat teliti atau tidak melakukan pembacaan harga secara lebih cermat begitu, tentu kita sebagai konsumen bisa jadi tertipu. Contoh, di depan minimarket itu di branding bahwa ada promo harga minyak goreng dan kita mencari minyak goreng tersebut. Nah, pada saat kita menemukan rak minyak goreng tersebut,
Itu harga yang tertera di sana, itu memang harga promo. Tapi ternyata minyak goreng tersebut ada 2 varian. Nah, varian yang pertama itu adalah varian yang mendapatkan harga promo. Nah, varian yang kedua bukanlah varian yang memiliki harga promo. Nah, ternyata yang ada di rak sana adalah varian yang kedua. Nah, mereknya sama tapi variannya berbeda. Nah, sehingga ketika kalian membayarnya di kasir, itu mendapatkan harga yang tidak promo. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus bersifat cermat dan teliti dalam mengantisipasi taktik semacam ini. Dan sayangnya, ini masih banyak dilakukan oleh minimarket yang nakal, yang suka pencilaan begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah penjualan yang tidak adil, yaitu praktik penetapan harga yang menetapkan harga di bawah harga produksi, sehingga pesaing tidak dapat bertahan. Nah, ini acur-acuran harga ya. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup, itu mampu melakukan kegiatan ini dengan harapan pesaing yang mengancam itu bisa keluar dari arena persaingan. Nah, perusahaan kecil tentu akan sulit bersaing dengan penetapan harga seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini juga bisa menjadi perhatian etik dan hukum dalam penetapan harga barang. Pemasar tidak seharusnya memberikan diskriminasi harga, di mana memberikan harga berbeda kepada distributor di tempat yang berbeda untuk produk yang sama dengan tujuan untuk memenangkan persaingan. Nah, dalam hal ini, pemasar memberikan diskon kepada beberapa penyalur dan tidak kepada semua penyalur. Nah, ini adalah diskriminasi harga. Nah, yang selanjutnya adalah pengaturan harga, yaitu praktik penetapan harga dengan mengatur harga sedemikian rupa oleh perusahaan secara konspiratif untuk menguasai pasar. Nah, praktik ini bisa bersifat horizontal, yaitu antar perusahaan dalam strata yang sama atau antar perusahaan dan distributor. Kecenderungan konspirasi harga ini bisa mengakibatkan harga menjadi semakin tinggi dan konsumen akhir itu bisa dirugikan. Nah, harga predator adalah penetapan harga di mana pemasar menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan mengurangi persaingan dan mengeluarkan pesaing dari pasar. Praktek ini akan tentu merugikan pesaing, khususnya yang struktur harganya tidak bisa serendah yang ditetapkan. Nah, itulah tadi pertimbangan etika dalam penetapan harga. Selanjutnya, question of the day number 2. Silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Nah, pertimbangan etika dalam penetapan harga manakah yang paling wajib untuk dilaksanakan oleh perusahaan dan kenapa hal itu terjadi? Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Nah, oke guys, question of the day number 2 itu merupakan akhir dari video ini, tapi bukanlah akhir dari seri belajar pemasaran. Jadi, itu tadi kita membahas tentang konsep harga. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian bisa notif bila ada video baru dari channel ini. Dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa guys, jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian semua agar kita bisa berbagi ilmu agar Indonesia lebih cerdas. So, have a nice day dan semoga kalian sehat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.